Jadi sebetulnya kalau ayat-ayat banyak ya yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sekarang kan juga kristolog dan apologet Muslim kan juga banyak. Itu kan sudah dibuka semua, saya kira ya. Dan Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, juga tidak. Yang mengatakan kan pengikut-pengikutnya. Itu pun setelah kurun waktu kurang lebih 60 tahun setelah Yesus meninggal wafat. Kalau Assalamualaikum, Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Iya, Ko. Apa kabar, Ko? Alhamdulillah sangat baik dan sangat bahagia. Alhamdulillah. Di dalam iman dan Islam tentunya. Masya Allah. Ko, sahabat Kisah Hijrahku biar bisa lebih kenal lebih dekat lagi, mungkin silakan perkenalkan nama, asal-usul Ko, dan background keluarga dan agama. Sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nama saya Agustan ya. Saya dulu seorang hamba Tuhan. Saya dulu pelayanan. Terus alhamdulillah hidayah itu datang sama saya ya, sekitar tahun 2000, pokoknya waktu itu ya, sampai closing saya syahadat itu 12 tahun lah saya menunggu itu ya, setelah hidayah itu. Nah, saya dulu sih pernah bekerja, Umi ya. Saya dulu pernah bekerja sebelum saya sekolah seminari, itu saya bekerja. Ya, artinya bahwa itu klimaks hidup saya sih sebetulnya kalau sebagai seorang laki ya. Jadi artinya ingin yang bertobat yang sungguh-sungguh lah. Jadi kalau saya sekolah Alkitab, ya udah nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, lempeng iman saya gitu loh. Ya istilahnya nggak guyon-guyonan lah ya, sungguhan bener begitu ya. Nah itu memang saya pegang bener prinsip-prinsip itu. Karena alhamdulillah sekolah boleh saya selesaikan. Ya sekolah itu memang sekolah Alkitab Surabaya itu non gelar. Ya, jadi tidak usah menunggu selesai, asal kamu bisa, ya bisa. Ya. Tapi saya melanjut kembali di Cimahi, ya. Sekolah Tinggi Teologi Anugerah dengan gelar S1-nya itu. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau sisi keluarga saya dari mantan, kami keluarga hamba Tuhan semua, keluarga pendeta. Jadi dari ipar, ya terus sepupu, ya itu kami rata-rata melayani semua. Jadi kalau bagi kami pelayanan itu bukan hal yang asing lah, sudah biasa begitu. Bahkan ketika kami merintis itu keluar masuk hutan itu udah biasa. Apalagi sampai S1 teologi juga kan? Iya. Berarti paham ayat-ayat Bible tuh banyak, paham isinya gitu. Ya, tahu. Nah, paham. Saya penasaran, ada kegelisahan apa atau alasan yang paling mendasar sampai kok memutuskan untuk berhijrah? Ya. Karena ini kan gini kok, pasti ini kan bukan keputusan yang sederhana gitu, bukan Betul. keputusan yang mudah, pasti melalui proses yang panjang. Betul. Itu bagaimana kok? Jadi sebetulnya kalau ayat-ayat banyak ya yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam PL pun dikatakan Allah itu Esa. Ini bahasa kurang lebihnya ya. Kalau mau nanti saya buka, tapi nggak perlu buka lah ya. Ini alat umum lah ya. Allah itu Esa, tidak ada juru selamat yang lain kecuali aku. Tidak ada juru selamat yang lain kecuali aku. Jadi sebenarnya udah fix ya bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada ya Allah yang lain, juru selamat yang lain kecuali aku. Ya kan? Bahwa di perjanjian baru pun juga banyak ya, yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau mereka katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui ya kan.
Nah itu kan juga mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia sebagai wasilah, sebagai perantara. Dan saya kira banyak lah ya, itu di media-media. Sekarang kan juga kristolog-kristolog dan apologet Muslim kan juga banyak. Itu kan sudah dibuka semua saya kira ya. Dan Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, juga tidak. Yang mengatakan kan pengikut-pengikutnya. Itu pun setelah kurun waktu kurang lebih 60 tahun setelah Yesus meninggal wafat. Kalau di kita kan berarti asbabul nusul, asbabul wurudnya kan tidak bisa dipertanggungjawabkan, Umi. Doif ya? Ya, doif seperti itulah ya. Jadi saya kira sangat jelas ya, bagi orang yang mempunyai pikiran yang sehat, dikasih hati nurani. Tapi memang kalau berbicara doktrin tidak segampang itu. Walaupun toh kita mau terangkan sampai muntah darah istilahnya, kalau udah diimani ya susah. Ya, apalagi udah kena dogmatika ya. Dogmatika ini kan berbicara tentang pokok pengajaran. Asal kamu percaya, kamu diselamatkan. Udah. Kan begitu nyaman itu, kurang apa lagi kan? Ya, itu yang membuat kadang orang itu mati pikirannya. Tapi gini, saya ingat, sebetulnya berbicara hidayah ya, semua orang itu dapat hidayah. Betul. Entah itu pendeta, entah itu jemaah. Tapi ini sering saya katakan, persoalannya itu begini, orang itu berani nggak ngambil hidayah itu. Betul. Karena ketika orang mengambil hidayah, resikonya sanksi ekonomi, sanksi sosial, sanksi moral hilang. Gitu loh. Sanksi ekonomi, udah lu putus hubungan lu kayak Koricat ini. Kan seperti itu, ya kan? Kami pun setelah itu dimintain semua. Ya, saya Gojek, saya sempat Gojek ya. Sebelum Gojek, kemana-mana jalan kaki, alhamdulillah bisa ngumpulin duit 3,5 juta, saya beli. Ya, artinya kan perjuangan. Sekarang siapa mau loh, ya punya gereja, nggak usah lah ngomong gereja yang gede-gede lah. Seruangan inilah, mungkin separuh ruangan inilah ya, itu udah bisa buat hidup. Jadi kapan kok mulai mantap bersyahadat? Saya mantap bersyahadat itu 2019 ya, bulan 3. Bulan 3 itu sebetulnya saya udah konsultasi dulu sama ustadz yang saya kenal, sampai kepada titik klimaksnya itu bulan 3, tanggalnya saya lupa, saya bersyahadat. Dan supaya tidak ada dusta di antara kita, saya macam live streaming lah di FB. Di FB, ya kemarin anak saya cerita, ipar saya kan pendeta juga. Ya. Saya syahadat, tunjukkan, papamu ini lagi syahadat. Wah, gempar itu mereka, gempar. Papamu lagi syahadat. Saya pulang dari Cibiru, di bel. Gus, mobil tolong kembalikan mobilnya. Oke, siap. Sabar ya, besok aja. Ya, udah. Sepakat iya, dari Cibadu di bel lagi. Malam ini mobilnya tak ambil katanya. Oh ya sudah, ambil aja. Jadi hari itu juga udah diambilin semua. Ya alhamdulillah. Kalau tadi Umi tanyakan bagaimana keadaannya kok, wah sangat bahagia. Saya salah satu orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Salah satunya saya mau katakan. Setelah memeluk Islam. Setelah memeluk Islam. Dan mungkin ini saya tambahkan ya. Kenapa saya begitu berapi-api, begitu bergelora ketika berbicara iman dan Islam. Loh, di Islam itu gak ada loh yang mereka bilang, yang saya bilang dulu loh. Ya, di dalam gereja begini begitu gak ada. Persoalannya apakah saya harus diem ketika iman saya difitnah, ketika iman saya di framing. Saya kira kalau sebagai seorang Islam yang benar, tidak mungkin dia diam. Pasti melakukan sesuatu. Walaupun tidak usah kita angkat pedang lah ya, tapi setidaknya kamu katakan bahwa itu tidak benar, bahwa itu fitnah. Sudah. Nah, yang saya lakukan sekarang, ini zaman media, ya udah kita gunakan media ini untuk siar dakwah itu. Betul. Seperti itu.
Jadi ya Masya Allah banget lah kalau bicara Islam, wah luar biasa. Dan alhamdulillah juga anak saya yang gede kan udah sama saya sekarang. Walaupun belum menerima Islam, tapi setidaknya paradigma tentang Islam itu udah berubah. Pelan-pelan mulai hilang ya. Kalau dulu kan itu yang kecil satunya itu juga masih ingat itu. Kalau ketemu orang Islam, wah Islam pak. Saya ini sebetulnya kan pembenci Islam mati ya. Pembenci Islam. Saya itu dulu pernah Umi khotbah di depan itu ada dandim Bintang Melati 2. Baru ya 10 menitan lah ya, 15 menit. FPI itu datang. Kami itu disuruh berhenti. Ya siapa sih yang nggak jengkel ya? Sebenarnya kalau merunut itu semua, saya malas mau masuk Islam. Karena ini saya anggap, maaf ya, ini agama yang radikal lah, agama yang apa sih ini kan? Disuruh berhenti. Kita nego tambah sekian menit nggak boleh, akhirnya berhenti. Khotbah amin, ya doa berkat amin. Akhirnya pulang. Nah saya baru tahu, ya setelah berapa bulan itu ternyata gereja ini disomasi oleh masyarakat. Makanya di tempat saya khotbah itu 2 kali, pindah di sana 2 kali, di gudang ini, di sini 2 kali. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang sering terjadi itu FPI radikal, Islam itu radikal. Nggak pernah disebutkan kenapa dia melakukan itu. Gitu loh. Ya, itu kan yang terjadi karena nggak punya izin. Ya, jadi memang kalau melihat itu semua sebetulnya berat untuk melihat Islam. Dan saya pernah ketemu Habib kalau nggak salah ya, di Bungurasi. Saya bilang, itu udah mulai goncang saya. Orang Malaysia kalau nggak salah. Jadi dulu itu saya kalau lihat orang yang Arab itu enak rasanya. Arab sorban, gamis ya kan. Saking bencinya ya. Betul. Ini kalau merunut apa yang telah saya alami sebetulnya berat untuk memilih Islam itu ya. Tetapi karena rasa mungkin kebencian, rasa tidak suka, ya yang di ubun-ubun itu saya pelajari terus itu loh ya. Dan sampai kepada satu titik kan bahwa kayak orang-orang Amerika pemimpinnya mengakui ISIS itu yang ciptakan dia, Al-Qaeda yang melihara dia. Ya ini jadi saya melihat kesemuanya ini framing gitu loh ya. Dan saya juga melihat tiap ada masalah Islam disalahkan. Tidak pernah melihat kenapa sih misalnya gereja rumah itu ditutup. Catat ya, gereja rumah itu ditutup. Nggak pernah. Yang tahu tuh hanya ditutup. Itu ya. Oleh karena itu makanya sekarang saya menjawab hal-hal seperti ini. Apa, mengapa, bagaimana itu harus runut. Jangan main tuduh saja Umi. Yeah. Nah itu yang membuat akhirnya saya melangkah ya. Melangkah dan saya ke Bandung ini juga sebetulnya awal-awalnya dulu ya dalam rangka menggali Islam itu sendiri. Seperti itu. Dan saya disyahadatkan 2019 di Cibiru, di Cibiru. Alhamdulillah. Ya cuma begini ya, ini juga pesan organisasi yang dulu saya pernah bernaung. Saya kasih ruangan, kesempatan seluas-luasnya untuk mengkanter omongan saya. Nggak apa-apa. Oh katakan Agus ini pendeta palsu, ya kan? Agus ini omongannya nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak apa-apa. Ya, tapi ngomongnya tolong ya jangan lewat orang lain. Anda sendiri yang ngomong wajahnya itu. Saya ingin tahu gitu loh. Karena saya rata-rata kenal semua. Dan sekarang yang menjadi majelis pusat, yang duduk di majelis pusat di Surabaya itu kebanyakan juga selevel dengan saya. Gitu loh. Dia udah menjabat di sana. Jadi kami kan ada namanya MP Pusat, Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Nah di situ pengurusannya dibagi-bagi. Ada pengurus harian, ada pengurus ini, pengurus itu, ya kan. Divisi ini, divisi itu ada. Nggak apa-apa, ngomong aja. Sampai sekarang kan nggak ada yang ngomong gitu. Berarti kan mengaminkan apa yang saya sampaikan di YouTube. Ya nggak apa-apa kalau memang tidak berani menyampaikan. Bahkan Risulis Lubis
Umi, itu satu sinode sama saya. Tapi kemunafikan itu kan kelihatan, ya. Nggak berani ngakui kan. Dan omongannya pendeta Rizulul Lubis itu, ya maaf, udah bukan kayak pendeta. Karena sekali lagi begini saudara, ketika seseorang disebut pendeta, yang mengeluarkan kartu jabatan itu pendeta-pendeta senior loh saudara, lembaga. Sekali lagi, makanya ya kalau ada orang nyebut saya ustadz, ya saya katakan itu penghargaan dan saya tidak pernah minta dipanggil ustadz, ya kan? Mau dipanggil koh, ya pak, ya nggak masalah. Kalau ustadz itu saya pikir itu doa, saya aminkan gitu loh. Mudah-mudahan jadi ustadz ya Om ya. Tapi ketika seseorang dipanggil pendeta, lu harus bisa mempertanggungjawabkan. Karena yang mengangkat kependetaan itu pendeta-pendeta yang udah senior. Pendeta-pendeta yang diurapi oleh Allah lah, istilahnya seperti itu. Betul. Di bahasa mereka itu, ya kan? Dan layak untuk menerima itu. Seperti itu. Cuman nih kok, secara kehidupan kan pendeta tuh terjamin ya? Betul, betul. Dan kau lihat flashback ke belakang tuh sebegitu bencinya kok Agus terhadap Islam. Betul. Karena framing media salah satunya kan, betul, yang Islam teroris. Ya bukan hanya framing media. Sumber itu semua juga gereja. Jadi memang gereja itu sering nyembur-nyemburkan hal yang pahit terhadap Islam. Loh, saya ngomong berapa kali di channel saya nggak mau tending aling-aling. Jangan hanya Islam di framing, itu tidak benar. Sekarang saya mau tanya, kebencian jemaah terhadap Islam itu dari mana? Kalau tidak ada yang membicarakan. Makanya tadi disebut, Islam itu keledai liar lah. Ya, Islam itu keturunan Ismail lah. Ya itu kan memang tidak secara eksplisit menyebut Islam. Tapi kan mereka konotasikan kan. Mereka arahkan kan. Biasa keturunan keledai liar. Ya sebutan-sebutan itu diberikan begitu loh. Ya ini kan mau nggak mau ngajari. Tapi persoalannya mereka-mereka ini munafik. Oh aku nggak pernah kok. Nah, kemarin di wall saya ngomong, di halaman saya. Nggak pernah kok ngajar. Iya pernah, nggak pernah. Tapi secara tidak langsung brainwash ini terjadi. Sekarang saya mau tanya. Kalau tidak, kenapa kalian benci sama kami ini? Sama orang-orang Islam ini? Dari mana? Alasannya apa? Dasarnya apa? Kalau bukan doktrin ya? Itu dia. Ya, ketika Anda oknum satu orang, kalian yang sebut imannya Islam, padahal itu oknum ya kan? Tapi apakah kami pernah menyebut ya kan? Ketika orang tetangga sebelah melakukan, kita nggak pernah menyebut imannya. Itu perbedaannya. Disitulah Umi, kenapa saya ngotot. Saya tidak akan berhenti kecuali saya mati untuk memperjuangkan iman dan Islam. Karena saya pikir wajib diperjuangkan agama ini, agama yang mulia. Jangan kalian ngomong agama kok dibela, agama loh. Kalian ini mulai 2000 tahun yang lalu udah bela agama. Apa buktinya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Penjajahan-penjajahan itu, apa itu tidak membela agama? Ini kebohongan dusta yang luar biasa yang harus dibuka sebuka-bukanya. Tapi gini kok, tadi kok Agus bilang bahwa di Bible pun tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Betul. Berarti sebetulnya pada tahu. Dan itu disampaikan nggak ke jemaat? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin.